surat Al-Alaq ya. Saya itu tunda dulu. Saya ingin semua membuka surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 67 sampai 69 ya. Bagi yang membawa Al-Quran di HP ataupun Qurannya, buka surat Al-Isra surat ke-17 ya. Ini juga tidak lepas dari Rajab itu adalah Isra Mi'rajnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat Al-Isra ayat 67 sampai 69. Kenapa temanya ya dirubah dengan ini? Karena terus terang sepertinya penyebaran ya, suka ataupun tidak, sudah terjadi ya. Penyebaran virus suka ataupun tidak sudah terjadi. Jadi bagaimana semestinya seharusnya kita mensikapi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Allah di sini memberikan sebuah tamsil ketika manusia berada di tengah lautan ya. Dan mereka sesat, tidak tahu arah. Bayangkan di tengah lautan sesat dan tidak tahu arah. Mendingan kalau di darat ya. Bapak punya tanda, punya ciri, pohon ini, gedung ini, nah, ya, belokan ini. Kalau di laut tandanya mau pakai apa? Cirinya mau pakai apa? Dolla, sesat. Man tad'una illa iya. Siapa yang kalian bisa meminta pertolongan, bisa meminta bantuan kecuali hanya kepadanya, illa iya. Oke. Kemudian falamma najjakum, Allah memberikan selamat kepada manusia ya, sampai kembali ke daratan ya. Falamma najjakum ilal bari, Allah menyelamatkan kembali mereka sampai ke daratan ya. Ini menggunakannya kalian ya, kalian manusia di sini. Tetapi apa? Wa kanal insanu kafura. Tetapi setelah itu manusia kufur nikmat lagi ya. Tetapi setelah itu manusia kufur nikmat lagi. Artinya kalau kata Allah la in syakartum, apa kesananya? La azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Seperti apa kufur nikmat itu? Kalau ibu dikasih mobil, kalau ibu dikasih harta, kemudian kufur nikmat itu sama dengan ya Allah ambil lagi hartaku, ya Allah ambil lagi kenikmatanku, aku tidak butuh nikmat ini. Itu kufur nikmat namanya. Allah beri hidupnya, Allah beri hidayahnya, kemudian ditolaknya. Sama dengan ibu diberi mulut, sama dengan ibu diberi mata, tetapi mata itu ibu congkel dan dikembalikan. Ya Allah, aku tidak butuh mata ini untuk melihat. Itu namanya kufur nikmat. Kenapa menjadi siksa? Inna adzabi lasyadid. Kenapa menjadi siksa? Karena kenikmatan yang Allah berikan dikembalikannya lagi.
Aku tidak ingin nikmat. Kalau tidak nikmat, lawannya nikmat apa? Ya, lawannya nikmat apa? Ya, siksa. Lawannya nikmat adalah kepedihan. Lawannya nikmat adalah kesedihan. Jadi oleh karena itu pandai-pandailah bersyukur ya. Supaya apa? Supaya Allah menambah nikmatnya lagi. Oke. Nah, satu itu. Ya. Yang kedua, berarti di laut pun tidak aman, Bu ya. Rentang bocor, ya, rentang bolong, akan ada ombak. Ya. Monggo, silakan. Ya. Akan ada bocor, badai, topan. Tidak ada tempat yang aman. Sama Bu, ada lautan, ada udara. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangannya. Hah? Ada yang pernah naik pesawat? Kira-kira aman tidak? Ya? Khawatir tidak? Apalagi pertama sekali naik pesawat. Ini tubuhnya besar, badannya besar, bawa orang ratusan. Dia terbang ke atas. Bagaimana kalau jatuh? Tidak kuat sayapnya menahan beban. Bisa patah. Bisa mesinnya mati satu. Tidak ada yang aman. Oke. Laut tidak aman. Udara tidak aman. Sekarang di darat. Nah, naik motor. Aman tidak naik motor? Aman mana dengan naik mobil? Kalau kesenggol mobil, kena bodinya. Kalau kesenggol mobil, kena bempernya. Tapi kalau naik motor, kalau kesenggolan, kena apa? Kena lutut langsung. Kena sikut langsung, kena tangan langsung. Tidak aman naik motor pun. Ya. Apalagi anak-anak kita hari ini yang menganggap, yang berpikir bahwa helm lebih mahal daripada kepala. Betul tidak? Orang-orang hari ini, anak-anak ibu kadang-kadang helm dengan kepala mahal mana? Mahal helm, mahal kepala? Hah? Kenapa pakai motor tidak pakai helm kalau mahal kepala? Ini mumpung ada Pak Polisi nih. Jadi orang hari ini masyarakat berpikirnya helm itu lebih mahal. Cirinya apa? Mereka pakai motor tidak menggunakan helm. Artinya helm mahal, kepala yang murah. Nanti pulang dari sini ajarin, nak, tadi mama dengar dari Ustadz, helm rusak beli lagi, helm hancur beli lagi, ada yang curi beli lagi. Tapi kalau kepala kamu rusak, mama beli lagi dari mana, nak? Paham tidak? Ya. Enggak, nyawa itu di tangan Tuhan. Enggak apa-apa, enggak pakai helm juga. Nah, di sini apa? Jadi kalau begitu Tuhan itu pembantu kita, Allah itu pembantu kita. Ya Allah, aku mau naik motor. Nanti kalau aku jatuh sangap ya kepalaku. Atuh eta mah Allah jadi pembantu. Paham tidak? Ada orang di jalan kereta dia tiduran. Dia tiduran. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kelindas kereta api. Datanglah orang. Pak, pindah dong. Ini kan jalan kereta api. Enggak, Allah itu maha kuasa membelokkan kereta api ke sawah. Kalau begitu Allah itu menjadi pembantunya. Ya Allah, aku mau tiduran di sini. Nanti kalau kereta api datang, belokin ya Allah. Masa Allah jadi pembantu kita? Paham tidak? Betul, setiap manusia itu memiliki kematiannya, tetapi jangan dicari kematian itu. Jangan dicari kematian itu, nanti juga datang sendiri.
Ya. Ini hubungannya dengan virus ya. Supaya apa? Supaya waspada. Saya minta ya untuk menjaga penularan ya, yang dekat kita tidak usah bersalaman sementara. Paham? Ya, tidak usah bersalaman untuk sementara saja. Kalau nanti sampai darurat, ini harus dihitung harus sampai darurat. Resiko terpahitnya, masyarakat harus siap. Kalau nanti sampai darurat benar dan ini dikomando oleh pemerintah ya, pusat untuk menghentikan seluruh kegiatan, asal bareng ayo, nggak apa-apa. Asal bareng ayo, nggak apa-apa. Untuk kemaslahatan bersama. Siap tidak? Oke, siap tidak? Harus siap Bu ya. Tetapi kalau lockdownnya sepihak, kalau penghentiannya sepihak, itu tidak akan mengatasi persoalan. Contoh, yang ke masjid tidak boleh, misalkan di lockdown, yang ke pasar masih jalan. Tetap saja meskipun dikasih lebih dari 2 pekan, karena masa inkubasinya 2 pekan, si virus itu misalkan dikasih 4 pekan, ya, tetap saja pas keluar lagi, karena yang di pasar mall tidak di lockdown, tetap saja akan terus menjangkit penyakit itu. Maka oleh karena itu, kalau mau lockdown semuanya, bandaranya lockdown, apanya lockdown, HP-nya lockdown. Kenapa HP di lockdown? Nanti hoax masuk, nanti janjian, yuk ketemu di sana lagi. Tetap saja lockdown saja sama Telkomselnya. Ya, supaya apa? Supaya ini bisa menahan penyebaran. Oke, ibu-ibu kalau nanti naon cenah lockdown teh dikunci cicing tong kemana lockdown teh, bahasa orang baratnya sana lockdown namanya, kunci cicing tong kemana bisa nyebar, itu lockdown ya. Paham tidak? Nah ini apa? Supaya semua ada dalam kesiapan. Ya. Takut tidak? Takut tidak dengan virus? Takut tidak? Takut saat naik pesawat terbang khawatir pesawatnya ke bawah lagi? Takut tidak? Takut saat anaknya naik motor tabrakan? Takut tidak? Khawatir tidak? Berarti ibu normal. Jadi kalau takut itu normal. Ya. Hanya sekali lagi, tetapi meskipun tadi khawatir, apakah harus berhenti naik pesawat? Meskipun khawatir, apakah harus berhenti naik motor? Bismillah, dengan kewaspadaan. Oke? Ya, seperti itu. Misalkan diberitakan kesini akan tsunami, ya semua harus hati-hati. Ya, saya mah enggak lah nurusin sholat, jangan. Ya, nanti sholatnya pindah karena ada sholat di dalam ketakutan, ada sholat kekhawatiran, ada sholatul khauf itu namanya. Ya, dan tidak. Ya, supaya nanti ibu-ibu bapak-bapaknya siap. Ya. Tetapi dalam kewaspadaan itu apa yang harus diyakini? Ya. Apa yang harus diyakini? Bahwa kematian itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Catat. Sekali lagi, kematian itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Apakah yang tidak kena corona tidak akan mati? Pertanyaannya, apakah yang tidak kena virus corona tidak akan mati? Mati tidak? Mati. Apakah yang tidak naik pesawat? Apakah yang tidak naik motor? Apakah yang tidak naik kapal di lautan tidak akan mati? Jadi mati itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Paham? Hubungannya dengan apa mati itu? Dengan hidup. Khalaqal mauta wal hayata.
Kenapa mati? Karena hidup. Bagaimana kalau tidak mau mati? Jangan hidup. Kalau penyakit hubungannya dengan apa? Dengan sembuh. Kenapa ada yang sakit? Karena ada yang sehat. Khalaqal azwaja kullaha. Allah ciptakan segalanya berpasangan. Ya. Ada kaya, ada miskin. Siang, malam. Harus sanggup hidup siangnya, juga harus sanggup hidup malamnya. Bahagia orang yang bisa menerima satu paket. Bagaimana kalau ada bapak-bapak, saya nggak mau siangnya, saya hanya mau malamnya saja. Karena siangnya saya ditagih terus sama debt collector, hutang, motor. Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Oh, saya besok mau ujian jam 8. Saya belum ngapal, kata anak sekolah. Saya tidak butuh siang, saya hanya butuh malam. Biar tidak ada ujian selamanya. Bisa tidak? Orang milih satu paket, saya mau hidupnya saja, tetapi tidak mau matinya. Sehat tidak? Kenapa ngejawabnya berapa orang? Ya. Orang yang hanya mau hidup bahagianya saja, tidak mau hidup susahnya, sehat tidak? Tidak sehat. Ya. Orang mau hidup sehatnya saja, tetapi tidak mau sakitnya, sehat tidak? Sembuh dan sehat itu adalah bahagian yang Allah ciptakan kepada kita. Tetapi sekali lagi jangan cari sakit. Tetapi sekali lagi jangan cari mati. Tetapi bersiaplah untuk mati. Oke, ada cerita nenek-nenek di kampung mainannya apa? Kored. Ya, karena kampung itu kored. Kored itu anaknya pacul. Ya, kalau pacul lebih besar. Kalau ini anaknya namanya kored. Nah, datanglah informasi. Ya. Datanglah berita kepada si nenek bahwa kored nenek itu akan hilang 2 pekan lagi, 2 minggu lagi. Dari mendengar berita itu si nenek menangis, terus tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena khawatir korednya hilang. Berapa hari lagi? 2 pekan lagi, 14 hari lagi. 3 hari sudah menangis, nenek-nenek tidak pernah berhenti. Menangisi akan kepergiannya kored. Datanglah cucunya dari kota. Nek, kenapa? Nenek ini menangis. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan agar nenek senyum kembali? Nenek tidak akan pernah senyum, nak. Nenek tidak akan pernah tertawa, cu. Kenapa? Karena 11 hari lagi, sudah 3 hari kan tadi nangisnya, 11 hari lagi kored nenek itu akan hilang. Jawab cucunya, nek, belum juga hilang sudah menangis, mendingan dipakai dulu. Kalau begini nenek terus menangis, ruginya 2 kali. Kored tadi koredkeun, ya, paham tidak? Hilang tetap, jadi ruginya 2 kali. Belum apa-apa sudah menghentikan Jumat. Belum ada peluit dari pemerintah. Kenapa saya minta peluitnya dari pemerintah, bukan dari MUI? Kalau MUI itu kan sepihak, hanya berdasarkan tadi dalil-dalil yang mereka pelajari. Tetapi kalau pemerintah itu ditinjau dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi apa untuk menghentikan itu. Belum sampai coronanya datang, Jumaahnya sudah berhenti, ruginya 2 kali. Jumatan tidak, mati tetap.
Paham ya? Itu ceritanya nenek-nenek. Jadi saya minta sekali nanti kita sepakat yang melockdown ini harus pemerintah karena dia akan menurunkan berbagai kajian. Kepolisian dibawa, semua dibawa, militer semua dibawa. Tidak sepihak. Ya, paham tidak? Jelas? Jelas ya. Gitu ya. Tunggu saja. Maka saya sama Pak DKM ngobrol di Bandung Barat. Besok ada acara. Saya tanya, nah, ini kan ada kebijakan lokal ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Tetapi beberapa pemerintah daerah sudah melakukan lockdown. Ya, sudah melakukan lockdown tanpa tadi strukturnya ke pusat. Ya, saya menyesuaikan saja Pak. Bagaimana di Bandung Barat? Oh Pak, sudah ada edaran Pak Camatnya untuk menghentikan seluruh kegiatan acara. Ya udah, kita ngikuti saja. Nah, saya juga telepon acara di sini ke penyelenggara di sini. Saya tanya, gimana di Tasik? Pak Bupati dan jajarannya, Pak Camatnya, kalau mereka melockdown ya sudah, diundur saja nggak apa-apa. Ternyata tidak. Oh tidak, kalau di sini jalan terus. Ya udah, jalanlah bismillah. Jadi menyesuaikan ya. Tetapi sekali lagi itu tadi saya sampaikan supaya semua menjadi ada pegangan dengan tidak menyalahkan ke sana, dengan tidak menyalahkan ke sini, tetapi tetap kewaspadaannya harus dilakukan. Oke? Jadi mati itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Dan setiap penyakit pasti akan sembuh. Betul tidak? Kanker pasti sembuh. Yang corona sembuh. Semua penyakit apapun akan sembuh pada akhirnya. Ya. Puncak kesembuhannya di mana? Mati. Ibu yang batuk, bapak yang batuk, kalau sudah mati sembuh tidak? Sembuh tidak? Ada yang mati batuk lagi tidak? Nah, paham? Jadi kematian itu proses kesembuhan terakhir. Sama obat ini tidak sembuh, obat ini tidak sembuh, obat ini tidak sembuh, akhirnya sembuh. Ya. Betul, segala penyakit akan sembuh dengan kematian? Nyeri pinggang lagi? Tidak. Batuk lagi? Tidak. Nangis lagi? Sudah. Artinya Ini obat buat bapak-bapak yang sudah tua. Ya. Oh, nanti juga saya sembuh, jangan takut nak. Kalau rumah sakit tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, nanti juga kematian akan menyembuhkannya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana kita waspada, ya, minimal seperti tadilah, tidak berjabatan tangan. Ibu-ibu juga kembali kepada syariat Islam, ya. Kalau bersin harus apa? Ditutup, mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Paham tidak? Kalau batuk, adabnya harus ditutup. Apa hikmahnya ditutup? Satu, supaya pita suara tertahan. Karena kalau dilepas begitu saja, ini bisa pecah, bisa berdarah. Kalau batuk, tahanlah batuk itu. Paham? Dua, untuk menahan penyebaran. Hikmahnya, karena yang batuk itu mengandung virus. Yang bersin itu mengandung virus, tutuplah. Kalau sedang sholat, nah, kalau di Saudi, di Mesir sudah biasa orang pada bawa sapu tangan di sakunya saat sholat, seperti ini. Nanti saat dia batuk atau berdahak, masuknya ke sini. Satu, itu manfaatnya. Kalau dia bersih juga tahan seperti ini. Nah, jadi itu adabnya, ya. Wudu, ya, yang bersih, mandi, karena menurut
informasi dan apa yang disampaikan bahwa penularan virus itu melalui sentuhan. Jadi kalau dicuci dengan baik, mandi dengan baik, ya sama kayak ibu-ibu punya bantal, punya kasur. Siapa yang suka dijemur 1 pekan sekali atau tidak pernah dijemur bantalnya, kasurnya? Nah, hati-hati, itu ada tungau, ya jemurlah 1 pekan sekali, gebugan ku sapu nyere, ya hiduplah sehat, ya. Nah, ini harusnya demikian ya. Nanti biasakan kalau masuk ke masjid, katanya ngaji an-nadhofatu minal iman, tapi lepas dari masjid cangkang permen, cangkang suuk, cangkang sukro, karena ibu-ibu sambil ngemil kalau di masjid itu. Biasakan bersih, ya itu diantaranya. Nah untuk itu mengenai masalah virus, saya harapkan tadi menunggu komando dari pemerintah pusat. Sekali lagi menunggu komando dari pemerintah pusat, karena tertanggal 20 Maret kemarin yang kita lihat Menlu sudah melockdown beberapa negara dari dan keluar Indonesia. Oke, Ibu. Oke. Jadi kembali lagi. Nah, lalu apa yang kita takutkannya? Kematiannya? Atau kita takut sesuatu karena kita tidak mengetahui apa-apa? Sekarang gini, ibu mau ke Arab nggak? Mau ibadah haji nggak? Mau. Mau semuanya. Nanti malam tidur, bangun-bangun sudah ada di Saudi. Mau tidak? Oke. Nanti malam tidur, ibu bangun-bangun di Saudi, hanya ibu saja. Mau tidak? Katanya mau ke Saudi, samping Masjidil Haram lagi. Mau tidak? Kenapa tidak mau? Ayo, kenapa tidak? Cung yang mau lah. Nggak apa-apa, nanti malam tidur tahu-tahu di samping Masjidil Haram. Angkat tangannya yang mau. Yang tidak angkat. Hah? Jadi maunya apa kira-kira? Apa persoalannya? Mau ke Masjidil Haram, mau ke Mekah, ya. Tetapi jangan ujub-ujub, betul tidak? Kenapa repotnya? Tidak punya paspor. Kenapa repotnya? Tidak bawa baju. Kenapa repotnya? Tidak bawa uang. Bukan tidak mau ke Masjidil Haramnya. Hanya persoalannya saya tidak punya bekal, saya tidak punya persiapan. Secara umum mereka yang takut mati itu tidak memiliki persiapan. Seharusnya milikilah persiapan. Setiap khotib pada khutbah Jumat mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Berusahalah untuk tidak mati sebelum kita menjadi muslim yang baik. Paham tidak? Jadi kalau masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, muslimnya masih setengah-setengah, apalagi 1/4, memintalah kepada Allah. Ya Allah, kata engkau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sampai dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Jangan matikan aku sekarang ya Allah. Aku belum siap untuk menghadapi itu. Mintalah kepada Allah. Paham tidak? Menurut ayat itu. Oke. Sekali lagi kasih contoh. Nanti malam tidur, mimpi ketemu mantan. Nah, ketawa semua ketemu mantan juga nih. Oke. Ketemu mantan, senang tidak? Bahagia tidak? Bahagia, oke? Gitu. Kagoder
ku si bapak nu ayeuna. Si bapak kan lain mantan, ku suami kagoder dihudangkeun. Bu, bangun. Ibu-ibu seneng dibangunin atau rada kesel? Kesel, seneng. Ngahudangkeun teh. Cek si ibu teh kan gitu, ngahudangkeun teh. Gitu. Kesel pasti. Atau bapak ketemu mantan. Pasti kesel. Kasalaki teh teu sopan. Karena sedang ngobrol sama mantan ganggu. Nah, sekarang balik. Ibu-ibu diudag nu gelo. Jeung bapak-bapak ngimpi. Dibangunkan ku suami. Terima kasih tidak? Cikopi. Karena dalam mimpi itu orang gila mengejar kita, larinya dengan kita cepat mana? Sok, lamun urang diudag-udag gunung gelo, gancang mana lompatna jeung nu gelo urang? Dina ngimpi. Gancang keneh nu di alam mimpi pun kita tidak mau hidup miskin. Di alam mimpi pun kita tidak mau hidup tersiksa. Maka saat dibangunkan oleh suami berterima kasih. Begitupun bapak. Paham tidak? Ini salah satu contoh. Bayangkan ada kehidupan setelah kematian. Satu mendapatkan kebahagiaan, selamanya tidak pernah mendapatkan sedih lagi. Satu mendapatkan sedih, selamanya sedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sejahtera, selamanya sejahtera. Tidak pernah pasang dan surut. Konstan dalam kesejahteraan, konstan dalam kebahagiaan. Apa yang ditakutkan dengan kematian itu? Kalau meyakini ada kehidupan yang lebih baik dari hidup ini. Tamsilnya begini, ibu-ibu datang ke sini. Lebih luas mana dengan rumah ibu-ibu? Masjid ini. Lebih luas masjid ini. Betah tidak? Betah. Lalu ibu ngomong, saat nanti sudah beres, saya mau tinggal di sini sebulan karena betah. Sehat tidak? Disebutnya jelema apa tidak sehat? Hayu orang balik ka Cidahu, moal urang mau betah di dieu. Cai deukeut lalega. Cek apa kata temennya? Mana mah gering sih ya. Oke. Betah tidak di sini? Betah. Tapi waktunya pulang. Bahagia pulang. Ingin segera acara selesai kemudian pulang. Mau tidak pulang setelah ini? Mau? Cung yang tidak mau. Betah tidak hidup di dunia? Betah tidak hidup di dunia? Punya mobil, punya harta, punya suami, punya anak. Betah tidak? Betah. Mau pulang tidak? Maka kepada orang yang meninggal dikatakan telah pulang ke rahmatullah. Artinya kita hanya sementara di kehidupan ini. Maka saat mendengar pengumuman di masjid diberitakan ibu anu, bapak anu telah meninggal, telah pulang ke rahmatullah. Apa yang kita bacakan pertama sekali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami milikmu dan kami akan pulang kepadamu. Raji'un itu pulang. Paham tidak? Nah, ini supaya satu tidak khawatir mengenai kematian itu, tetapi tetap waspada. Waspada apa? Tadi terhadap virus. Ya sama, nyawa itu ada di tangan Ajroil, sudah saja nanti saya pulang lewat jalan tengah, biarin. Kalau Allah mentakdirkan saya untuk hidup, pasti mobil nggak kena, motor nggak kena, jangan begitu. Ya. Tetap harus waspada. Tuh ibu-ibu, masalah ya. Jadi yang takut dengan kematian itu adalah yang belum ada persiapan. Nah mudah-mudahan kita selalu bersiap. Bersiapnya dengan apa Bu?
dengan amal-amal baik, dengan amal-amal saleh. Ayat yang berikutnya, tadi 67, jadi manusia saat di lautan, kemudian dia sesat, dia mengharapkan pertolongan, setelah dapat pertolongan, dia kufur nikmah lagi. Apa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Lalu apakah kalian yang jauh dari sisi pantai karena tidak ada tsunami? Lalu apakah kalian yang tidak naik kapal terbang berada di atas awan? Ya. Karena kalian jauh dari laut, berada di daratan yang jauh dari lautan. Apakah kalian akan merasa aman kalau Allah tenggelamkan, longsorkan buminya? Tidak sedikit bencana yang Allah tibakan kepada mereka yang jauh dari lautan. Artinya apa, Bu? Kalau melihat surat, salah satu surat, ayat yang kata Allah, Ibu tahu tidak bahwa gunung itu berjalan? Ayatnya mana? Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Watarol jibala tahsabuha, ya, watarol jibala tahsabuha jamidatan, dan kamu melihat gunung itu tidak bergerak padahal dia bergerak seperti awan. Wahya tamurru marras sahab, terjadilah gempa, terjadilah longsor. Jadi kalau begitu bumi ini tidak ada yang aman. Oke, terima kasih para petugas yang memeriksa suhu bapak-bapak ya, terima kasih. Saya mohon juga ibu-ibu yang batuk sedikit, flu sedikit, bapak-bapak flu sedikit, cepat segera ke dokter ya, segera ke dokter, obati. Karena kalau nanti terjadi darurat, semua itu akan dikarantina. Sekali lagi, kalau terjadi darurat nanti akan dikarantina, dikunci ibu selama 2 minggu. Yang merasa batuk, yang merasa demam, jangan ke masjid. Ya, jangan ke masjid, ke dokter, cepat sembuhkan dulu. Ini sekali lagi untuk mendukung proses pencegahan, ya. Terima kasih. Ini bapak-bapak dari mana, Pak? Puskesmas. Ya, terima kasih. Silakan diperiksa ya. Informasinya sudah dapat belum ya? Ibu-ibu suhu yang ditoleransi sudah tahu belum suhunya berapa? Yang terduga, yang tersuspek suhu berapa? 38 ke atas ya. Betul Pak? 38 ke atas itu tersuspek ya. Hati-hati, 38 ke atas tersuspek. Ya. Gak apa-apa, jangan takut. Itu prosedur, Bu. Gak bayar kan Pak? Tidak bayar katanya. Ayo saya Pak. Dicek, dites biar fair Pak semuanya Pak. Saya tes. Nah, ayo nggak apa-apa tuh, dites tuh Bu tuh. 36,3 Pak. 36,3. Sehat Bu saya Bu. Ya, mudah-mudahan ibu bapak sehat semua ya. Amin. Oke. Jadi tadi hitungan pahitnya kalau sampai terjadi, karena ini apa Bu dipantau benar, kalau sampai terjadi ya kita siap-siap saja ya. Gitu. Tidak lama kok Bu, paling 2 pekan atau sampai sebulan. Ya. Jadi meskipun jauh di lautan, Allah bisa saja menenggelamkan, memberikan longsor, mendatangkan angin. Maka oleh karena itu sekali lagi di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Oke, sampai makanan.
sampai makanan. Oke. Ibu terus makan gula, aman tidak? Apa kesananya? Diabetes. Betul? Aman tidak makan gula terus? Oke. Makan lemak terus. Ujung-ujungnya apa? Kolesterol, siata, narumpuk, tanah punuk. Paham tidak? Tidak ada aman. Makan nasi banyak. Wah, tilu piring. Ujungnya apa lagi? Gula. Ya. Gula teteh. Lain tina nu ami sungkul. Loba dahar sanguge. Maka kata Allah, wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah, wala tusrifu, janganlah israf. Sekali lagi, janganlah israf. Kenapa penting masyarakat sehat? Kenapa penting kita sehat? Karena kita akan bekerja di dunia ini. Kalau kita sehat, kita bisa mengurus anak. Kalau kita sehat, kita bisa mengurus suami. Kalau kita sehat, kita bisa mengurus istri. Hiduplah sehat. Sama dengan penting. Kenapa penting sejahtera? Karena sejahtera itu adalah kebutuhan. Bisa mengurus anak, bisa mengurus keluarga. Itu pentingnya. Maka kata Allah, di dalam makanan pun jangan israf. Ibu tahu penyebab apa virus corona ini awalnya? Dari makanan. Israf. Kenapa kelelawar dimakan, lalai dihakan, cak-cak dihakan, berit dihakan, cik atuh sing ras-rasan. Paham tidak? Kenapa babi tidak boleh dimakan? Karena Allah ciptakan harimau. Lamun babi di dahar kumaneh ari meong ngahakan saha? Pikiran kumaneh. Cek urang Garut mah. Der dihakan jeung meongna. Kete meong teh uhakan ngahakan maneh kete. Paham tidak? Allah ciptakan sempurna. Cik nu ulah mah ulah we atuh tong hayang asup ieu mah. Sama seperti di kota-kota ada perbodan, jalan perbodan, ieu mah cenah bisa diasupan. Atuh entong kitu geus perbodan mah geus we eureun. Paham tidak? Kalau kata Allah jangan israf, tong israf. Cak-cak ditewakan, berit ditewakan, dihakan siga eueuh deui hakaneun we. Nah ini buktinya terjadilah penyakit. Betul kata Allah. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wala tusrifu. Makan nasi saja jangan israf, apalagi diruksak ekosistemnya. Jelema neangan lalai, jelema neangan orai, segala dihakan. Na'udzubillahi min dzalik. Paham tidak? Ya, sama ibu-ibu kalau lagi head merah namanya perbodan. Tah bapak-bapak teh tong asup deui, cicing. Cik atuh cenah istirahat ibu-ibu teh digarap we deui keur perbodan ge. Misalkan itu tidak boleh ya. Belajarlah disiplin. Paham? Bisi ya mah ya. Itu engke menularkan penyakit. Itulah kehendak Allah. Kenapa? Oh, baru ketahuan ya. Kenapa batuk itu mesti ditutup? Kenapa bersin itu mesti ditutup dengan mengatakan alhamdulillah? Sekarang satu dunia ditutup pakai apa? Kaum muslimin mati baheula. Kakara geus aya virus di malasker. Beciga petani di Garut atuh ya mah. Petani di Bandung melak cabe saat keur mahal. Bodoh cekeng teh. Keur mahal mah ngajual. Keur mahal melak. Paham tidak? Ai kuduna jaga-jaga teh sebelumna geus datang penyakit. Kabeh kudu jaga-jaga. Nu repot siapa? Rakyat. Seharusnya kalau di lockdown dari awal, sumber penyakitnya dari Wuhan,
Jangan ada yang masuk orang Cina ke sini. Tentu tidak akan sampai ke Tasik. Betul tidak? Ini dibiarkan. Baru hari ini. Abai sekali. Rakyat yang harus menanggungnya. Ini tidak baik ibu-ibu. Jadi gogorowokan di dia rek ngabahas alak ya. Jadi ngabahas corona aing mah. Paham tidak? Kenapa? Karena khawatir umat tadi sama Pak Ketu. Ini umat saya bagaimana? Ya. Gimana kalau nanti Jumat sampai libur? Memang libur kabeh mah liburkeun we. Enggak apa-apa. Tetapi harus sepakat semuanya. Tapi jangan mau kalau hanya orang masjid yang diliburkan, nu ka pasar Mararantong barek nahaon. Aing geus keluar ti masjid antal deui jeung manehna. Siapa? Paham tidak? Nah, ini supaya fair ya. Berhentikan semuanya. Televisi berhentikan kabeh. Sinatong narongton. Oke, hoax bakal berhenti tilu poe ge. Darame keneh dina medsos atuh. Ya. Ketimbang dari berita-berita mainstream. Kasihan rakyat itu sudah susah makan, dikasih hoax lagi. Kasihan. Oleh karena itu, ya saya harapkan semua petugas, semua pejabat dekatlah dengan rakyat hari-hari ini. Banyaklah ngomong seperti apa mereka harus bersih-bersih diri, seperti apa mereka. Ya, saya apresiasi pemerintah mau menurunkan BLT kalau terjadi memang sebentar lagi situasi darurat. Nah, kalau darurat, gimana ini darurat? Ini mau jalan bukan juga darurat atau yang jalan kabeh mah normal teh gitu ya. Nanti susah beli makanan, susah kapan darurat karena oge atuh tong ngomong ieu mah yang cicing di imah teh sampo aya, hui aya. Jadi terpaksa kalau darurat itu ya. Darurat itu artinya apa? Darurat. Ada yang harus dikorbankan. Paham tidak? Barudak montong hayang ulin ke mah ngajedog ke cicing. 14 hari teh ibu-ibu tong ka pasar tong naon. Kalau terjadi tapi kita berharap dan mudah-mudahan kita doakan pemerintah cepat menangani ini. 1, 2, Allah mengangkat wabah ini khususnya kepada bangsa kita Indonesia, umumnya kepada seluruh umat di dunia. Cepat angkat coronanya, karena Allah lah pemilik corona. Dengan kita selalu waspada. Itu barangkali ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak. Jadi Pak Ketu ngomong, materinya apa ya? Udah ini aja lah. Nanti dihubungkan dengan kematian. Ya, mati juga tidak takut lah. Kalau sampai terjadinya mati ya, orang dokternya pun akan mati lah. Gitu. Tetapi tetap jangan berjabat tangan dulu Bu ya. Bismillah, jangan berjabat tangan dulu. Pulang-pulang saja. Bismillah, sambil kita mengikuti perkembangan. Ada pertanyaan tidak? Ada yang mau nanya? Ibu, bapak-bapak? Cukup? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya dan mudah-mudahan kita bertemu di bulan depan dalam keadaan yang lebih baik semuanya ya. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.